Mazmur pasal 51 ayat 7-17. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Baca juga 2 Samuel pasal 11. Hati yang patah bagian kedua. Saudara-saudara, hati yang patah merindukan pemulihan oleh Allah. Dalam Mazmur 51, Daud mengakui betapa jauhnya dia telah jatuh dari standar Allah. Allah menginginkan kebenaran dalam batin, sementara dia dalam kesalahan diperanakkan. Dan kekurangan ini juga bukan sekedar fakta akademik. Ada pengakuan di seluruh perikop ini akan dosa sebagai sesuatu yang benar-benar keji dan menghasilkan dampak yang membuat tidak berdaya. Dosa membawa serta kotoran yang perlu dibersihkan dan dibasuh. Dosa membawa serta kesedihan rohania yang begitu besar sehingga bebannya meremukkan tulang. Saudara-saudara harus waspada agar jangan sampai pernyataan yang sering diulang bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kehilangan keseriusan dalam pikiran kita, seperti anak-anak yang bermain dan membuat diri menjadi kotor dengan tanah. Kemudian berjalan ke dalam rumah dan menginjak-injak lantai dengan sepatu mereka yang berlumpur. Meskipun demikian, kita sering memperlakukan dosa kita sebagai sesuatu yang remeh dan mudah ditutupi. Bahkan Daud pun melakukan kesalahan itu. Ketika dia berpikir untuk menutupi perzinahannya dengan memberikan persembahan korban bakaran, tetapi Tuhan tidak menyukainya. Yang Tuhan inginkan adalah datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, memohon ampunannya. Saudara-saudara, pandangan yang demikian tentang dosa akan membawa kita bersama Daud dalam Mazmur ini, bukan untuk mengecilkan atau mengabaikan permasalahan itu, dan juga bukan berkabung dalam sikap mengasihani diri sendiri, melainkan untuk mencari solusi. Masalah dosa yang begitu besar sehingga kita tidak berdaya untuk membereskannya. Akan tetapi Allah bukan tidak berdaya. Maka kita melihat bahwa sekalipun Daud merasakan semua dampak mengerikan dari dosanya, dia juga mengakui bahwa Allah bisa memulihkan keadaan itu. Bukan hanya dengan mengampuni dia dan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, tetapi juga dengan menguduskan dia dan menciptakan hati yang bersih. Saudara-saudara, pemulihan akan menimbulkan sukacita yang akan memampukan dia untuk kembali melayani Allah. Itulah sebabnya pentingnya pengakuan dosa dan pemulihan dari Allah. Saudara-saudara, ketika Daud berpikir
tentang dirinya sendiri, ia berupaya menyembunyikan dosanya dari dunia. Tetapi ketika pikirannya berpaling kepada Allah, dia mencari pemulihan rohani. Hati yang patah yang perlu kita miliki ketika kita berdosa akan membawa kita untuk mencari pertolongan Allah dalam kerinduan yang sungguh-sungguh, agar Dia menyembuhkan apa yang telah patah dan membersihkan apa yang telah menjadi kotor. Saudara-saudara, jika kita jatuh dalam dosa, jangan mencoba untuk menutupinya dengan memberikan persembahan kepada gereja. Tetapi bawalah hati yang hancur, mengaku dosa, memohon pemulihannya. Allah dalam anugerahnya mau menerima kita yang sungguh-sungguh bertobat untuk meninggalkan dosa. Saudara-saudara, sungguh senang belajar firman Tuhan dan giat selalu dalam panggilannya. Mari melayani bersama kami, HOR Ministry.